amalannya. Kalau orang kafir itu sangat cinta dunia, ya kan? Dan tapi mereka meninggalkan akhirat yang sangat berat nanti akhirnya. Jadi kalau kita kerja sambil ibadah luar biasa. Tapi kalau kerjanya, aktivitasnya ingin bernilai ibadah, mulai dengan niat yang benar dan baca bismillah, kan gitu. Jadi semuanya akan bernilai ibadah walaupun kita kerja, cari uang, cari karunia Allah, ya kan? Itu yang harus kita siapkan setiap pagi. Kalau perlu nanti Bapak dicetak di sini, kan kita bisa nyetak sendiri stiker ya, bisa nyetak. Nah, setiap motor kendaraan kita ditulis di depan setirnya ya di sini drive gitu, ada tulisan bismillah gitu. Terus naik kendaraan ditulis juga, kan itu. Begitu di rumah kita masuk rumah. Jadi doa-doa ini bagian daripada ibadah. Bahkan doa itu adalah kata Rasulullah mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau kita ibadah tanpa doa berarti nggak punya. Kalau doa itu otaknya ibadah. Kalau ibadah tanpa doa berarti nggak punya. Nah gitu. Walaupun makan otak-otak banyak, ya. Oh gitu. Pak suka makan otak-otak nggak? Oh enak itu kalau ada sambelnya kan gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau otak-otak itu nggak ada sambelnya nggak enak. Oh gitu. Maka supaya otak kita berfungsi maka kasih sambel. Sambelnya gimana? Banyak doa. Kan gitu. Itu nikmat nanti insya Allah. Jadi ibadah kita itu akan bernilai kalau ada doanya, gitu. Ibadah tanpa doa itu tidak ibadah, gitu. Karena isi ibadah semuanya rata-rata ada doanya, gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan apa tadi? Doa itu adalah otaknya ibadah. Artinya apa? Mendrive. Otak itu yang memikirkan, yang merencanakan, yang mengevaluasi, bahkan yang menilai, gitu. Otak kita. Ini benar atau tidak, ini salah atau tidak, kemudian ini catnya kurang rapi atau kurang halus, itu yang nilai siapa? Oh, otak, begitu. Ibadah juga begitu. Kalau otak kita berfungsi dalam ibadah, maka otak kita akan menyuarakan doa-doa itu. Doa itu yang akan menyetir ibadah kita. Dari doa, dari niat kita datang ke sini untuk apa? Ya kan, di kendaraan, naik kendaraan untuk apa? Begitu. Yang banyak orang mencaci maki kita kalau beli benda baru, ya kan? Begitu benda baru. Enakan dicaci benda baru atau enak dicaci benda lama? Sama-sama dicaci. Enak yang baru atau enak yang lama? Baru. Nah makanya Rasulullah SAW dapat ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Itu suruh imannya dikuatkan lagi dengan iman. Nah ibu-ibu buka suratnya, surat An-Nisa. Ini penting. Orang udah beriman tapi disuruh beriman lagi. Nah, gitu ya. Nah, silakan buka ibu-ibu. Pokoknya terjemah ibu-ibu aja ya. Bapak-bapak jangan minta. Kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, gitu ya. Ayat berapa, Bu? Udah ketemu belum? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat berapa? Surat 4, ya kan? Belum ketemu ibu-ibu? Oh belum ketemu ayatnya 136 ya. Ini penting. Jadi kita terkadang ini lupa, ya kan? Iman kita sudah nempel tapi tak diperkuat lagi. Silakan ibu yang belum baca tadi siapa? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diberikan kepada Rasulnya. Iya. Kitab yang diberikan sebelumnya. Iya. Siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iya. dari kemudian maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi orang beriman dipanggil untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Artinya apa berarti? Tetaplah beriman. Kokohkan, teguhkan imanmu. Sudah beriman tapi disuruh neguhkan. Kenapa? Iman itu adalah ya, modal awal orang beriman yang akan selalu diganggu oleh setan. Oh gitu. Setan itu tidak ingin
orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad imannya itu teguh, ingin digoyang. Kalau orang nggak beriman nggak usah digoyang, sudah nggak punya iman. Nah kita ini punya iman, maka iman kita harus pegang erat-erat. Oh gitu. Ya. Jangan sampai orang beriman ini tergoda dengan setan, ikut seperti orang kafir, pencintai dunia, melupakan akhirat. Begitu. Dunia ini sementara. Jangan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saat orang ada orang meninggal aja. Kita mengakui innalillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepadanya. Itu saat hidup kita ini harus diingat terus. Kita ini milik Allah atau milik istri kita, bapak? Ibu-ibu milik suaminya atau milik Allah? Tapi terkadang aku hanya untukmu, my darling. Oh, gitu. Iya kan? Padahal kita ini untuk my darling atau untuk Allah. Gitu. Ya kan? We are belong to Allah. Gitu ya? Gimana, Pak? Bukan kan gitu ya. Begitu ya. Pas pacaran aja katanya. Udah tua lupa itu semua ya kan gitu kan. Begitu kalau ada tua mengatakan begitu lagi, mah itu namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Tua-tua suka makan pepaya, semakin tua banyak gaya kan gitu. Nah ini penting, ya kan? Sudah kalau udah apalagi udah tua kayak Pak Didi saya gini ya Pak Didi ya. Oh gitu, udah jangan mikirin cewek gadis cantik ya. Oh gitu, kalau ada diambil aja, kamu gitu diambil aja kan. Oh gitu ya. Ya, itu penting. Ya, ini peringatan dari Allah. Apa yang kita inginkan kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Allah yang menghendaki semuanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Begitu. Makanya pesan saya untuk kita bersama, Allah dan akan membimbing kita kalau kita selalu mengingatnya. Tazkirah. Nah, begitu. Kita diciptakan oleh Allah dengan sendi-sendi yang dulunya lemah menjadi kuat. Setelah kuat menjadi lemah lagi. Kan gitu. Khalaqnahu masyaddadna asrob. Jadi sendi-sendi oleh Allah dibuat. Tapi setelah tua Pak Didi gimana? Pegel-pegel nggak bangun tidur? Oh, pegel-pegel ya. Bukan kerja pegel-pegel ya. Tapi bangun tidur pegel-pegel. Gitu. Kalau udah tua begitu Pak. Gitu. Bangun tidur pegel-pegel Pak. Yang mudah-mudahan jangan sombong ya. Begitu. Sebentar lagi juga pegel-pegel. Kan gitu ya. Pak Didi ya. Begitu. Kalau dibuat gerak malah nggak pegel, betul? Betul. Dibuat gerak nggak pegel. Enak begitu. Hah? Oh gitu ya. Oh gitu. Iya. Mau supaya nggak pegel nggak usah tidur gitu ya. Oh dia jangan tidur juga. Oh gitu kan. Nah makanya saya berharap kita semuanya ingat, ya kan? Kita ini oleh Allah disuruh untuk selalu ibadah dengan otak kita, maksudnya banyak doa. Karena kata Allah, wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Pagi dan petang ingat sama Allah, dan waktu malam sujud kepadanya, menyucikan Allah dengan malam yang panjang, salat tahajud, baca Quran, bangun tidur. Begitu Pak. Jangan bangun tidur nonton bola. Begitu ya, begitu. Nah ini penting saya sampaikan bahwa semuanya. Kalau bersujud, tangan kan di bawahnya. Tangan di saat mensucikan Allah. Tangan di bawah, tengkurap itu telapak tangan kita. Betul? Itu saat tengkurap itu kita harus merendahkan hati dan jiwa kita, bahkan rendah diri kita. Nih, tak begitu. Tapi saat berdoa, tangan di atas, kemudian dibalik. Begitu. Telapak tangannya di atas, punggung telapak tangan di. Kalau sujud di bawah telapaknya, kalau doa di atas. Gitu. Kalau sujud merenggang telapak tangan kita, pas berdoa begini, lebih baik lagi begini, lebih tinggi lagi begini. Kalau mintanya secara, ya kan, permintaannya itu sungguh-sungguh, lebih yang diinginkan itu lebih lagi, maka harus diangkat tangannya. Begini. Rasulullah mengajarkan salat istisqa begini, sampai ketiaknya kelihatan. Begitu. Nah, ini penting. Bapak ingat, sering doa. Begitu. Sering minta. Nah, kan? Kalau Allah sering diminta, itu senang. Kan? Kalau Allah melihat kita sering meminta kepadanya, Allah senang. Artinya apa? Dia mengakui dirinya rendah. Dia mengakui dirinya lemah. Dia mengakui dirinya tidak berdaya. Gitu. Gak ada sombong dengan otaknya, tidak ada sombong dengan ototnya, tidak ada sombong dengan kulitnya yang halus, yang kekar,
kan, yang kuat tulangnya, kan gitu. Nggak ada sombong. Tengkurap kan ketika sujud, tengadahkan ketika berdoa. Begitu. Yang tinggi-tinggi kalau bisa, supaya Allah mencintai kita. Begitu. Makanya Allah menjadikan kita dirahmati Allah itu kalau kita dipilih. Maka minta kita menjadi orang pilihan Allah. Minta agar kita menjadi kekasih Allah. Bagaimana caranya? Ingat Allah. Kalau Bapak ingat istri, WA atau tidak? WA. Lihat fotonya enggak? Tuh, kalau nggak lihat saya curiga, gitu kan? Mungkin tuh ya, saya curiga lihat fotonya, lihat anak-anak, cucu. Karena apa? Punya rasa cinta dan kasih sayang. Ibu-ibu juga begitu sama suaminya. Nah, kalau kita cinta suami, cinta istri, cinta anak, yang kita tidak bisa mengendalikan mereka. Bapak kalau bekerja di sini, itu istrinya tahu nggak di mana posisinya? Menghadap kemana? Lagi tiduran atau lagi ngobrol? Lagi ngobrol atau lagi ngurumpi? Lagi ngerumpi atau lagi ngegosip? Itu nggak tahu. Bisa mengendalikan nggak? Pakai remote control gitu, Pak, Bu? Nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Nah, Allah itu mengendalikan kita. Maka kita harus dekat dengan Allah. Nih ayat yang kita baca. Semoga Allah menyayangi kita. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Nah, kalau kita tidak mendapatkan rahmat, maka naudzubillah min dzalik, ya, kita harus sadar dan tobat kepadanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dirahmati, artinya zalim. Begitu, waz-zalimina a'adda lahum azaban alimah. Itu saja muqaddimah dari ayat yang kita baca. Sudah habis belum waktunya? Belum, masih kuat? Alhamdulillah. Kita kembali ke kembali ke buku. Bulan lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas keutamaan zikir dan keutamaan daripada doa. Sekarang bagaimana supaya doa itu yang utama, zikir yang utama, yang karunia-Nya banyak, yang fadilahnya banyak, ya kan? Itu menjadi terbukti dan terkabul. Nah, ada caranya, yaitu adabud du'ai, adab-adab etika saat berdoa atau mau berdoa. Nah, begitu. Kalau kita mau berdoa supaya makbul bagaimana? Oh gitu. Supaya diterima mimpi-mimpi kita tercapai. Banyak mimpi, banyak keinginan, ya, cita-cita, begitu. Ada yang ingin punya besan yang kaya, begitu. Ada yang ingin punya besan yang sederhana, ada yang ingin punya menantu yang gagah, ya kan? Yang ganteng, yang cantik, yang semampai, yang langsing, begitu kan? Doa. Ada yang doa ingin supaya mantunya gemuk, atau yang kurus, yang tinggi ataupun yang pendek. Itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang tinggi, saya tanya, kenapa kok istrinya pendek? Aku senang yang pendek, Ustaz. Kan gitu. Karena banyak orang yang cita-cita istrinya tinggi semampai, tapi akhirnya kecewa, ya kan? Begitu. Dapatnya pendekar. Apa pendekar, Pak? Pendek dan kekar, kan gitu kan? Begitu. Ya, kalau saya minta, ya Allah, berikan aku istri, ya Allah, yang cocok untukku, yang sayang padaku, yang taat kepadaku, yang membimbingku, yang mengawasiku, dan yang menjadikan aku tetap istiqomah dalam agamamu. Begitu. Itu penting, Pak. Begitu. Kalau nggak membimbing kepada jalan agama Allah, begitu, walaupun cantik, Pak, banyak yang lirik. Dia tergiur, kan gitu. Ada, Bu, Pak. Saya punya teman, suaminya itu luar biasa kaya raya, Pak. Mobilnya itu saya pencet itu, tek tuh, pintunya buka sendiri, Pak. Begitu, ya kan? Sedan, Pak. Harganya berapa? 1,2 M. Begitu. Waktu itu, sedan, kursinya cuma 2. Begitu. Parkir di depan rumah saya, Pak. Istrinya cantik banget, Pak. Pakai wawu, Pak. Cantik, wayu. Oh gitu kan? Begitu. Iya. Nggak tahu, Pak, kurang kaya apa dia. Punya mobil ini, mobil itu, rumahnya gede, makrong-makrong, gedung makrong-makrong. Cerai juga, Pak. Begitu. Bapak mau jandanya? Mau. Mau si Cioral. Warek kok kangen dia, kan gitu kan. Begitu. Lah, hati-hati. Begitu. Ada yang bilang begitu lagi pada saya.
memang saya kalau kenapa saya nikah 3? Ada yang bilang begitu. Karena istri pertama miskin. Kata Nabi begitu. Istri kedua, kalau istri pertama miskin, nikah lagi supaya kaya. Kemudian kalau masih kaya miskin juga, miskin nikah lagi ketiga. Ternyata Pak miskin terus sampai 4. Bukan gitu kan? Begitu. Yang sengsara siapa? Istrinya 4-4-nya jadi sengsara. Begitu. Makanya cita-cita itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ridho Allah. Kalau Allah ridho, Allah cinta pada kita dan senang pada kita, apa yang ditentukan oleh Allah, udah itu terima saja. Jangan muluk-muluk jadi manusia ya. Begitu. Bukan berarti saya melarang untuk nikah lagi, bukan. Silakan bapak-bapak yang mau nikah lagi, silakan. Begitu. Apalagi masih duda kan gitu kan. Begitu ya. Itu asal bapak-bapak bisa ngempanin dan bisa berlaku adil. Nah, ini adabnya apa? Kalau ingin besan yang bagus, mertua yang bagus yang belum nikah, ingin menantu yang belum punya mantu, ingin punya anak yang punya anak, boleh jadi kita belum terkabulkan mimpi dan impian ataupun cita-cita kita, bisa jadi kita memang belum layak dikasih. Gitu. Belum layak, Allah yang ngasih. Yang ada diterima, yang belum dikasih kita usaha dan ikhtiar. Maka bagaimana caranya? Pertama, an yatarassadu li du'aihil awqatis syarifah, agar doanya terkabulkan, ya kan? Permintaannya diberi, ya kan? Permohonannya selalu akan ada, disediakan oleh Allah. Bagaimana caranya? Hendaklah dia memilih-milih waktu yang mulia, waktu-waktu yang terpuji, waktu-waktu yang mustajab. Cari waktu begitu yang cocok. Ya, contohnya apa? Kemarin sebelum Idul Adha, sebelum sholat Id, ya kan? 1 hari sebelum sholat Id ada apa namanya? Hari Arafah. Dalam setahun ada doa-doa yang luar biasa. Bapak minta apa kemarin sebelum takbiran maghrib itu? Itu harus minta yang banyak, gitu. Yang kemarin belum minta, berdoa supaya tahun depan kita dapatin yaum Arafah, hari Arafah. Begitu. Minta, ya Allah, saya kemarin ingin doa tapi kelewat ya Allah. Padahal saya ingin waktu saat Arafah itu berdoa kepada, minta kepadamu supaya saya bisa berkorban, ternyata korban perasaan. Nah, begitu. Nah, ini harus cita-cita yang benar. Begitu, ingin menunaikan ibadah haji, umroh, minta aja. Walaupun kita sangat miskin, sangat paling miskin. Begitu. Jangan menganggap Allah itu kalau memberi dilihat wajahnya, tidak. Yang dilihat hati kita, yang dilihat jiwa kita, begitu. Itu hari yang mustajab. Ya. Kemudian bulan Ramadan, minta yang banyak. Begitu. Ya, minta yang Bapak inginkan apa? Sebut kepada Allah. Saya terus selalu nyebut, ya kan? Supaya anak-anak saya itu ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Nggak keturutan, belum keturutan sampai sekarang. Kenapa? Masih kecil-kecil kan gitu kan. Oh gitu, masih kecil. Ingin punya anak yang hafal Quran. Begitu. Belum keturutan. Pak Ferry minta yang lebih kenceng kali ya. Dapat anaknya nggak hafal Quran, dapat menantu hafal Quran, begitu. Bisa jadi saya lebih buruk daripada Pak Ferry kan gitu. Makanya jangan dilihat orang itu jenggotnya panjang atau pendek, ya kan? Begitu. Jangan dilihat dari ilmunya, belum tentu. Masing-masing ada bagiannya. Maka minta pada Allah. Mungkin saya nggak dikasih anak yang belum hafal Quran, menantu belum dapat juga, kan gitu ya? Karena memang belum waktunya. Kalau dikasih belum waktunya, bisa jadi sombong, takabur, ujub, begitu. Allah ngasih pada waktunya. Gimana caranya? Minta di hari-hari yang mulia. Pertama apa tadi? Hari Arafah. 2, Yaumul Jum'ati, pada hari Jumat. Banyak minta. Gitu. Ya, banyak minta. Gitu. Minta kepada Allah. Yang belum punya anak, yang ingin punya anak lagi, ya kan? Kan gitu. Minta sama Allah yang ingin rezekinya lapang. Begitu, penghasilannya cukup. Begitu. Minta pada Allah. Begitu. Yang ketiga adalah hari Jumat. Yang keempat, waktu sahur sebelum subuh. Nah, begitu. Di malam ada waktu sahur siang, ada enggak? Enggak ada. Di malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malam mereka di waktu sahur selalu istighfar, minta ampun kita.
Makanya ini pertama. Jadi pilih waktu-waktu yang mustajab. Etikanya begitu. Pilih Bapak, silahkan. Masing-masing ada kesempatan. Masing-masing Bapak punya strategi masing-masing. Silahkan. Begitu. Kalau cita-citanya, ya kan, jangan dikira orang miskin, orang kaya tidak bisa bertemu saat di waktu malam bersama-sama dengan waktu mereka minta sama Allah. Begitu. Jangan sampai kita putus asa, patah semangat. Begitu. Jadilah orang kuat. Ilmu yang kita pelajari diamalkan. Jangan ilmu, ya kan, kita dapat ilmu, kita kaji, ilmu kita taklim, tapi nggak kita amalkan. Orang yang punya ilmu diamalkan itu namanya orang Rabbani. Lanjut Bu, terjemahnya surat 3 ayat 79. Nah, silakan, coba gilirannya. Surat 3 ayat 79. Ini penting ya, supaya kita tahu waktu-waktu yang disediakan oleh Allah itu kita optimalkan atau tidak. Kalau kita mengoptimalkan berarti termasuk ayat ini. Nah, silakan. Tidak mungkin bagi seseorang yang mengabdi diri kita kepada Allah serta hikmah dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu belajar. Di situ ada terjemah Kementerian Agama yang sampulnya coklat atau tidak? Nggak ada ya. Jadi kalau Bapak, Ibu-ibu punya terjemah Quran, terjemah dari Kemenak, ya, ayat ini disebutkan Robbani. Jadilah kalian orang-orang yang menjadi orang-orang yang apa tadi, Bu? Terjemahnya pengabdi Allah. Di situ sebutkan karena kamu selalu mengajar dan belajar. Pengabdi Allah ini dalam catatan notnya di bawah dari terjemah Depak itu dikasih catatan orang yang sempurna ilmu dan takwanya. Jadi sempurna ilmu dan takwanya gimana? Ilmunya diamalkan sampai dia menjadi orang bertakwa. Begitu. Ya, diamalkan ilmu, dia belajar untuk cari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, hanya diskusi saja, debat terus tapi nggak diamalkan. Nah, begitu. Orang yang sempurna ilmu dan takwanya ini karena senantiasa terus mengajar dan belajar. Maka Bapak harus punya niat kalau belajar itu ingin ngajar. Minimal ngajar anak-anaknya, ngajar istrinya, ngajak teman-temannya, ngajak kawan-kawan sahabatnya. Begitu Bapak. Supaya ilmu kita menancap di diri kita. Tapi kalau hanya untuk diri kita ya saja, nggak untuk diamalkan, itu berat. Apalagi sudah nggak diamalkan, nggak diajarkan pada orang lain, anaknya nggak diajari, istrinya nggak dikasih tahu, kan gitu. Maka Bapak kalau pulang, apa yang kita baca selama ini, apa yang kita pelajari, ajarkan pada anak istrinya di rumah. Gitu kalau pulang dari sini, ajarkan. Aku tadi ngaji sama Ustaz Nur Yasin, kena sentilan, gitu kan? Kena sentilan, gitu. Bukan pelintengan, sentilan. Apa? Ternyata saya belum Robbani, belum menjadi pengabdi Allah. Kenapa? Karena ayat itu suruh kita selalu ngajar dan belajar. Mama pernah saya ajar belum, kan gitu kan? Belum diajarin yang lainnya. Oh gitu ya. Oh gitu. Belajar Quran enggak, ngajar Iqra enggak, kan gitu. Ajarin istrinya yang belum bisa baca Quran. Waduh Ustaz, istri saya lebih pintar daripada saya. Ya alhamdulillah. Begitulah, jangan macam-macam itu kalau udah begitu. Begitu, mentang-mentang pintar baca Quran menghina gua, begitu minta duit lulu kan gitu kan. Begitu ya, jangan begitu. Nah memang jodohnya bapak-bapak itu alhamdulillah dapat istri lebih pintar baca Quran. Tinggal bapak-bapak ngamalinnya sama istrinya. Orang yang punya bacaan bagus, punya amalan bagus, punya ketakwaan yang bagus, senantiasa mengajar dan belajar Al-Quran, nanti dia punya ada ciri-ciri berikutnya. Nah, ya, ini suratnya, cirinya, surat 3 ayat 113. Silakan ganti yang lain. Ini penting, ya. Tidak sama di antara ahli kitab ada golongan yang mereka membaca ayat Allah pada malam hari dalam keadaan bersunyi
Nah, itu orang ahli kitab yang sudah beriman, ya kan, kepada Allah dan Rasulnya, itu selalu membaca ayat-ayat Allah di waktu apa tadi? Tengah malam, dan mereka lagi sujud, seneng sujud, ruku, sholat. Siapa yang tadi malam tahajud? Kan gitu. Udah capek Ustaz. Nah kemarin tapi nonton bola bisa. Menang mana tuh Indonesia lawan Jepang? Menang 6 ya Indonesia ya? Hah? Menang atau kalah? Menang 6 kan ya Jepang ya? Begitu. Iya, nonton sampai jam berapa itu, Masya Allah. Sampai malam-malam dikuatkan nonton. Akhirnya sholat tahajud lewat. Saya mau nonton, hasilnya sama nggak nonton? Hasilnya yang nonton dengan yang nggak nonton sama nggak hasilnya? Saya lihat berapa Mas? Anak saya kan nonton sama kawan-kawannya, pemain bola, dia pelatih bola, biarin aja lah. Yang penting baca Qurannya jangan lupa. Saya tanya, berapa Mas? 6-0 ya Mas? Iya, tapi kok tahu? Enggak ada beritanya. Kan gitu. Udah selesai. Saya nggak nonton Pak. Jepang sama Indonesia nggak nonton. Pak hasilnya berapa? Begitu. Karena kalau nonton sejak awal dikduk melulu, tambah jantungan kita ya. Begitu. Sudah kecewa pula kan kalah 6-0. Begitu. Padahal itu impor semua itu ya, banyak kan. Betul? Begitu, impor semua begitu. Jadi ini penting juga, doa di waktu malam, sholat di waktu malam, sujud, istighfar. Lanjutkan. Satu lagi, ayat 140. Nah, ini ciri-ciri orang yang sempurna iman dan takwanya. Silakan. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya dan yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak menjadi lemah. Terus. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Tidak patah semangat dan tidak menyerah. Terus. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nih, Bapak saudara kita di Palestina itu subhanallah udah dikepung, udah dikasih makanan, begitu, ya kan? Dibom semua rumah-rumahnya, masjidnya, rumah sakitnya, begitu. Anak-anaknya hancur, berkeping-keping itu tulangnya, begitu. Istri-istrinya, masya Allah, 50.000 lebih meninggal. 150 lebih itu luka-luka dan berat lukanya. Coba, mereka rata-rata kemana-mana yang dibawa bantal anak-anaknya itu sama Quran. Kalau kita apa Pak? Yang dibawa kalau pergi kemana-mana? HP, begitu kan, dompet, kan itu ya. Anak-anak kita nyari apalagi, macam-macam. Nah, kan gitu. Makanya saya terkadang sedih. Kita ini sudah dikasih kelapangan yang luar biasa, longgar. Dan waktunya cukup, makanan tersedia, macam-macam, dari cilok sampai cimol, ya, begitu kan, begitu, sama bakso goreng sampai bakso bakar ada, mie ayam sampai mie instan, lengkap, nasi kebuli sampai nasi kerawak, kerak kan gitu kan, karak, begitu ada, begitu kan, ada kerak digoreng kan. Begitu, inte pun dijual, begitu, digoreng bulat-bulat gitu kan ya, begitu, sampai cemoy, sampai minuman yang dari Sunda apa namanya, yang malam-malam hangat itu apa namanya, bajigur, bandrek ada, begitu. Kurang apa kita? Tinggal bersyukur, tinggal ngaji kan enak. Kalau lagi kedinginan minum bajigur, lagi lapar makan cenil kan gitu ya, begitu. Lagi lagi ngantuk langsung kopinya kan gitu kan. Subhanallah, lengkap kopi dari jenis kopi apa ada, begitu. Orang Sunda apalagi itu, sok mau silahkan makan apa bilang, sok atuang, begitu kan. Mangga kan gitu ya, jenis mangga aja ada berapa. Ada yang gede, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kecil ya. Ada berapa jenis apel? Jenis-jenis mangga namanya? Banyak. Jenis pisang, tahu nggak? Banyak sekali. Jambu, sama jambu monyet, jambu bol, jambu merah, masya Allah. Jambu kristal, lagi banyak merah atau putih, masya Allah. Banyak sekali. Jenis padi, jenis beras, bisa ngitung nggak?
Makanya saya kalau beli makan saya minta kepada Pak penjualnya, tolong dihitung nasinya. Nggak mau ngitung, itu gratis semua gitu kan. Begitu. Itu penting ya. Jenis beras saja ada berapa? Ada yang lonjong, ada bulat, ada yang wangi, ada yang tidak wangi, ada yang ada hewannya, ada yang tidak. Kan gitu kan. Nah, ini penting. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Subhanallah. Ada yang pulen, ada yang apalagi yang untuk orang Padang masih perak, masya Allah. Nah ini tinggal milih makanan tapi bersyukurnya kurang. Begitu. Maka banyak zikir kepada Allah. Cari waktu yang tepat. Nanti yang pertama. Yang kedua, an yaktanim al ahwal al asyarifah. Nah, ini agar memprioritaskan waktu-waktu kondisi. Ini dekat antara kondisi dengan waktu. Kalau kondisi itu ada waktu yang mulia tapi kondisi kita nggak pas. Ada waktu mulia, tapi kita pas bisa mendatangi waktu itu. Bapak kalau doa di Arafah, ya, dengan sama-sama Arafahnya, di sini dengan yang di Mekah sama enggak? Waktunya Arafah, tapi kondisi kita di sini sama di Mekah lagi wukuf, dengan di sini kita lagi kerja, gitu kan? Sama enggak kira-kira? Enggak sama. Waktunya sama-sama mustajab, sama-sama tanggal 9 Yaum Arafah, 9 Dzulhijjah. Kan? Sama, tapi kondisinya berbeda. Di sini menyuruh supaya kita mencari yang lebih, ya, kondisinya lebih daripada sekedar waktu. Kita di sini doa, di Arafah doa. Makbulan mana di Arafah dengan di sini? Sama-sama Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Lebih makbul ketika kita di area tanah Arafah. Begitu. Makanya yang belum umroh, belum haji, doa supaya kita bisa ke Arafah. Begitu. Ya, begitu caranya. Ya, jadi kita harus ingat, jangan dikata-katain. Untuk baglak, badok aja susah. Apa itu, Mas? Untuk makan aja susah. Lah, ini hujah haji Ustaz Yasin. Kan gitu kan? Dia belum tahu kalau saya haji itu, Pak. Begitu. Saya haji itu, saya yang doa bukan untuk saya sendiri. Untuk Pak Ferry, untuk ibu-ibu, bapak saya doain. Wajah bapak terbayang. Yang sering ngumpet maka jarang terbayang. Kan gitu kan? Begitu. Duduknya paling belakang, ngumpet di sana. Oh, saya nggak yang dibawa tengok? Hah? Oh, nggak ada. Begitu. Makanya saya lihat ini Bapak. Jadi kalau Bapak duduk di depan itu mudah saya hafalin. Begitu saya doa, ya Allah, itu saya hafal sering kali melulu. Begitu kan? Begitu. Kenapa? Duduknya selalu di depan. Begitu, ya kan? Begitu. Senyumnya lebar gitu kan? Begitu kan gitu ya. Itu penting ya. Kenapa? Bapak rahimahullah, tempat yang mustajab itu mempengaruhi doa kita. Bapak pernah nggak minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku situasi kondisi sikon yang aku berdoa selain waktunya bagus, tapi tempatnya juga bagus dan juga saya di kondisi yang seperti itu. Tempatnya bagus ya Arafah, tapi kita hanya bayangin doang. Begitu dari Luinanggung, ya Allah Arafah gimana gambarnya ya? Oh gitu. Gambarnya gimana ya? Duduknya bagaimana? Toiletnya bagaimana? Begitu. Makannya bagaimana? Masih bayangan aja kan? Begitu. Bayangin yang sesering mungkin. Minta haji, minta umroh, minta ke Arafah, minta dapat rezeki. Siapa tahu rezeki kita itu tidak harus kaya. Begitu. Saya itu nggak pernah membayangkan bisa haji. Orang miskin, melarat, begitu. Rumahnya dari asbes, kontrak, pagernya dari bambu, krek pulang dari kota wisata, pulang dari ngajar, krek, kan gitu kan? Begitu. Dapat panggilan dari Pak Gubernur, Ustadz. Ini dapat haji, hadiah untuk Ustadz. Kan gitu, hadiah. Ntar lagi dapat hadiah lagi kayaknya Pak Ferry saya. Kan gitu kan, begitu. Dan nunggu dari Luinanggung lama banget deh. Ternyata dari gubernur. Itu pentingnya kita berpolitik, punya gubernur, punya bupati, punya presiden. Betul. Asal kita jadi tim sukses saja bagian doa, insya Allah dipanggil. Begitu. Pernah lihat orang dari Maluku, ya kan? Pakai udeng-udeng, siapa itu namanya? Siapa? Yang suka di TV itu loh. Itu nempel-nempel setiap presiden ganti, dia nempelnya ke presiden terus. Begitu. Siapa Bu? Ngabalin. Itu hajinya berkali-kali itu. Begitu. Uangnya banyak itu. Makanya Bapak mau itu penting. Begitu. Bapak mau nggak Ustaz Yasin kaya, boleh ngajak bapak-bapak haji dan umroh, mau Ustaz?
Lu gak ada yang amin pisan tuh Pak Ferry kan gitu kan. Gitu kan. Ini pelit banget Bapak itu. Nggak boleh ustadznya jadi orang kaya ya. Gitu. Iya, orang Indonesia itu kadang gitu kalau ustadznya kaya itu curiga gitu. Kalau nggak curiga nggak boleh ustadz jadi orang kaya. Jadi orang sederhana aja. Begitu Pak. Saya pernah Pak ingin jadi orang kaya, jualan sapi Pak. Jualan sapi setiap Idul Adha. Saat tawarin pertama, bener Pak, 9 sapi, 10 sapi, 11 sapi. Besoknya lagi, ini Ustadz untungnya kegedean 1 juta per sapi, kan gitu ya. Langsung dia berangkat sendiri ke Gunung Kidul Pak, bawa sapi sendiri ke kampung ke perumahannya masing. Akhirnya kita gigit jari. Itu masih mending nggak pernah beli. Lebih nanggung nggak pernah beli ke saya Pak. Kan gitu kan. Begitu. Ini tolong di-delete ya Mas ya. Kan gitu kan. Begitu. Itu penting Pak. Saya tuh ingin dapat jadi orang kaya Pak dari dulu Pak. Masih belum jadi orang kaya. Ingin kaya itu yang bagus dari mana Pak? Dari bisnis kayak Pak Ferry. Ini dimatiin Mas ya, matiin ya. Matiin gitu. Begitu. Itu Pak. Kenapa? Kalau kaya dari dewan Pak, itu dicurigai. Pertama dicurigai oleh kader partainya. Dicurigai oleh kawannya satu DPRD. Gitu. Iya, sama-sama. Ini Ustaz Yasin sama-sama anggota kok kaya duluan kan gitu kan. Ini dari mana dapat proyek dari mana? Amal kita, kerja kita selalu bernilai ibadah dan bermanfaat dan Allah jadikan kita dan keluarga kita, anak cucu kita, menantu besan kita, tetangga dan guru-guru dan murid kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah dan saling menyayang di antara kita dan jadikan kita oleh Allah dijadikan kita semuanya menjadi orang yang terpuji di dunia dan terbukti menjadi kekasih Allah di akhirat kelak. Amin. Al-Hadiniya wa qulin salih al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li jaddatina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa azwajina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah dalam majelis ini ya Allah. Setelah kami menuntut ilmu ya Allah bersama teman-teman kami ya Allah, membaca ayat-ayat-Mu ya Allah dengan saudara-saudara kami ya Allah, dan membaca terjemahnya ya Allah, memahami apa isinya ya Allah, dan ya Allah belajar tentang bagaimana cara supaya kami doa-doa kami Kau terima ya Allah, zikir kami ya Allah Kau terima ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami istighosah ya Allah, kami minta dengan amal kami tadi yang kecil ini ya Allah, berikan apa yang kami mimpikan, yang kami sebutkan atau yang belum kami sampaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, sehatkan tubuh kami, bugarkan ya Allah jasad kami, ya Allah segarkan otak dan pikiran kami, bersihkan dan sucikan jiwa kami, ya Allah jadikan anak-anak dan keluarga kami sehat walafiat ya Allah, jadikan mereka ya Allah permata hati kami ya Allah, penyejuk pandangan kami ya Allah, pelipur duka dan lara kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah ampunan-Mu apabila kami berdosa. Kami mohon maaf-Mu ya Allah kalau kami melakukan kesalahan dan kesekilapan ya Allah. Ya Allah sayangilah kami. Ya Allah sayangilah putra-putri kami. Yang sakit angkat penyakitnya, yang sehat bugarkan tambah sehat ya Rabb. Ya Allah mudahkan rezeki kami, mudahkan ya Allah urusan kami, berkailah urusan dan rezeki kami, ilmu kami ya Allah, kerja-kerja kami dan tempat usaha kami ya Rabb. Ya Allah berkailah dan mudahkan dan jaga kami dalam perjalanan dan dalam ya Allah kehidupan kami. Ya Allah lindungi semua kegiatan kami, kegiatan dan kerja aktivitas keluarga kami ya Allah. Ya Allah lipat gandakan ya Allah rezeki kami untuk mengabdi kepadamu, untuk membiayai ya Allah keluarga kami yang masih sekolah, yang masih belajar, atau makan mereka ya Allah, menjadikan mereka ya Allah anak-anak yang penuh gizinya ya Allah. Ya Allah jadikan mereka anak-anak yang bugar dalam otaknya ya Allah, tidak dihina, tidak diinjak-injak bangsa asing ya Allah, dan tidak dihinakan oleh negara-negara yang lain ya Allah. Ya Allah kami memahami 63%, 80% ya Allah negeri kami penduduknya ya Allah hidup dalam garis di bawah ya Allah garis kemiskinan ya Allah. Ya Allah
Angkat kemiskinan kami menjadi orang yang cukup kehidupannya. Ya Allah, otak dan IQ kami, bangsa kami rata-rata di bawah 70 ya Allah. Padahal yang normal 90 ya Allah. Berangkat ya Allah IQ anak-anak kami ya. IQ ya Allah daripada putra-putri kami ya Allah, dengan diberikan ya Allah makanan yang bergizi, yang sehat ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, satukan anak bangsa kami untuk membangun negeri kami ya Allah. Jauhkan dari kebencian dan permusuhan ya Allah. Jauhkan dari ya Allah dengki dan dendam kesumat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah pemimpin kami, jadikan mereka menyayangi kami dan kami mencintai mereka. Ya Allah, jadikan mereka memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bukan membangun ya Allah jalan-jalannya tapi rakyatnya miskin dan tidak bermutu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.